Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pri GS di Bengkel Pikiran agar kita tidak salah mikir, ya. Teman-temanku, sedulur-sedulurku, kerabat dan para profesional yang Anda singgah di YouTube Pri GS ini obrolan kita hari ini. Kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk resign kalau Anda ada di posisi karyawan misalnya? Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Anda adalah, mengapa Anda harus resign? Adakah karena gaji Anda kecil? Itu pertama, ya. Dengarkan. Apakah karena Anda resign karena gaji Anda kecil? Kedua, apakah karena atasan Anda menjengkelkan Anda? Ketiga, apakah karena iklim kantor Anda tidak menyenangkan? Terus, keempat, apakah karena Anda tidak menyukai pekerjaan Anda? Terus ke berapa nih? Kelima, apakah karena manajemen perusahaan Anda tidak seideal yang Anda bayangkan? Jadi kalau Anda ingin resign, saya punya pertanyaan itu kepada Anda. 5 pertanyaan itu. Ya. Semua itu adalah alasan yang saya tidak mengizinkan menjadi alasan Anda untuk resign. Saya jelaskan alasan-alasannya. Karena gaji kecil bukan Anda pertimbangkan sebagai faktor pertama untuk membolehkan Anda resign sepanjang bahwa kita ingin gaji besar, ya, tapi sepanjang gaji kecil itu masih dikompensasi dengan ini. Anda mendapatkan pembelajaran yang baik di perusahaan itu. Atasan-atasan yang baik, kolega yang baik, jenis pekerjaan yang baik, yang itu setara dengan sekolah Anda. Terus juga gaji itu masih setara sebetulnya diam-diam dengan kualifikasi Anda. Kita ini sering mengukur lebih tinggi dari kualifikasi kita. Jadi gaji yang kita terima dari perusahaan itu biasanya, lepas kita puas atau tidak puas, itulah harga yang semestinya kita terima. Karena kalau kita lebih tinggi dari gaji kita, biasanya ada saja faktor-faktor alam yang membuat kita harus berpindah pekerjaan. Percayalah, sesuatu yang tidak adil itu akan ada vonis-vonis alam dan vonis-vonis keadaannya. Jadi sabarlah. Gaji kecil bukan alasan saya mengizinkan Anda pindah pekerjaan sepanjang variabel-variabel yang saya sebutkan tadi masih menjadi ikutannya. Bayangkan kalau tafsir Anda adalah Anda sekolah dan dibayar, ya. Terus yang kedua, alasan Anda tidak saya izinkan resign kalau hanya atasan menjengkelkan. Di mana-mana atasan itu nyaris tidak ada yang tidak menjengkelkan. Karena apa? Karena atasan itu tempatnya di atas dan Anda di bawah. Jadi atasan menyenangkan saja karena tempatnya di atas itu otomatis menjengkelkan. Anda itu mau sebaik apapun karena tempat Anda di bawah, jadi Anda itu jatuhnya selalu memperoleh awalan-awalan diperintah-perintah, disuruh-suruh, dikritik-kritik, dinasihatin, dan dipersalahkan. Jadi bawahan itu memang memiliki konsekuensi psikologis semacam itu. Maka terbaik dari bawahan adalah salah satunya menyadari positioning struktur dan psikologis macam ini. Ya, jadi kalau atasan menjengkelkan itu dianggap saja memang begitulah psikologi atasan. Alasan ketiga Anda tidak saya rekomendasi untuk resign kalau alasannya adalah karena iklim kantor tidak menyenangkan. Tidak ada kantor yang semenyenangkan hotel, itu tidak ada. Semenyenangkan tempat rekreasi tidak ada. Kantor itu tempat pekerjaan. Dan pekerjaan itu tidak ada yang menyenangkan.
ya, Anda dapat gaji, ya. Itu kesenangan menerima gaji pun itu sebentar sekali. Karena Anda sudah berpikir tentang potongan koperasi, berpikir angsuran ini, angsuran itu, dan hari ini kita dapat gaji, besok, ya, esok hari kita sudah berpikir lagi tentang pekerjaan. Jadi pekerjaan itu isinya rutinitas, isinya kewajiban, isinya adalah tekanan, isinya adalah target. Tidak ada pekerjaan yang menyenangkan. Jadi kalau Anda resign karena tidak menyukai pekerjaan, hanya karena ini bukan hobi gue, ini bukan passion gue, hati-hati. Passion, hobi itu kalau salah tafsir bisa berkembang menjadi mitos, ya. Jadi tidak saya izinkan kalau alasannya Anda tidak menyukai iklim apa tadi? Karena tidak menyukai iklim apa pekerjaan tadi itu ya? Iklim ya. Tidak menyukai iklim kantor, ya. Jadi iklim bekerja itu iklim yang sangat teknis. Dia bukan iklim yang Anda ketemu seseorang yang Anda sukai, seseorang yang Anda ingin ngobrol, seseorang yang ketika dia datang memberi prospek. Tidak. Iklim kantor itu berisi seluruhnya dari apa yang saya sebutkan tadi itu. Target, beban, tekanan, atasan, bawahan. Atasan itu belum tentu menyenangkan. Menyenangkan pun semenyenangkan-menyenangkannya atasan. Itu kerjaannya menyuruh-nyuruh. Bawahan juga belum tentu menyenangkan. Ada bawahan yang bawaannya ngeles-ngeles. Alasan-alasan. Terus menghindar. Jadi tidak ada atasan, tidak ada bawahan yang sepenuhnya akan selalu memuaskan Anda. Jadi kalau Anda mengeluhkan iklim kantor itu, Anda bekerja di kutub utara pun akan ketemu soal-soal yang sama. Terus pertanyaan alasan keempat, saya tidak rekomendasi resign kalau alasan Anda hanya tidak menyukai pekerjaan, ya. Saya ini penulis, saya ini penyiar, saya ini pembicara. Artinya seluruh apa yang saya kerjakan itu adalah soal-soal yang sangat saya sukai. Itu pun aku bosen loh, kalau skala rutinitasnya demikian rupa. Kalau skala tekanannya demikian rupa. Jadi apa-apa yang kita senangi saja, kalau itu sudah bernama pekerjaan, ia bersifat rutin dan menekan. Jadi jangan pernah percaya, memitos-mitoskan, mendrama-dramakan bahwa Anda tidak menyukai ini, menyukai itu. Anda tidak bisa bertahan di tempat itu karena Anda tidak menyukai pekerjaan Anda, ya. Semua pekerjaan melelahkan. Jadi jangan suka atau tidak suka sebagai alasannya, tapi adakah ia prinsip dan tidak prinsip, fundamental atau teknikal, gitu, ya. Alasan terakhir, saya larang untuk resign. Kalau alasannya karena manajemen perusahaan tidak seideal yang Anda bayangkan. Anda mau kerja di mana? Sebuah perusahaan multinasional, multi internasional, multi dunia akhirat misalnya. Anda akan ketemu sebuah sistem yang selalu bisa Anda kritik, ya. Selalu bisa Anda kritik. Ini kurang begini, ini mestinya begini-begini. Ini private company sih, jadi apa selera atasan, apa selera pemilik itu harus menjadi hukum. Ngomel terus kita. Di mana-mana Anda akan ketemu superioritas, bosi, mungkin tirani, mungkin otoritarianisme dan seterusnya. Jangan itu dipakai sebagai alasan sepanjang Anda masih berkedudukan sebagai karyawan, ya. Saya izinkan resign kalau alasannya ini, ya, setidaknya ada 3 alasan. 4. 1. Anda pindah lokasi tempat tinggal. Ya, ini sudah praktis saja. Mau resign karena ini, itu siapapun tidak bisa melarang Anda. Terus prioritas keluarga. Misalnya Anda seorang ibu rumah tangga yang anak-anak sedang sangat membutuhkan perhatian besar, atau Anda mendedikasikan seluruh kesibukan Anda untuk suami, atau Anda suami yang memang sedang
kadang harus mengelola keluarga sebagai aset bersama. Saya punya sahabat yang anak-anaknya itu semuanya tidak sekolah kecuali dengan sekolah alam mereka, dan sahabat ini sampai keluar dari perusahaannya sebagai pejabat eselon 1 di perusahaan itu karena gaji anaknya ini besar sekali dari YouTube, sudah melampaui bertingkat-tingkat penghasilan bapaknya, maka ia sudah menjadi aset keluarga. Ini resign dengan mudah bahkan dari kedudukannya sebagai pejabat tinggi. Terus ketiga, karena Anda dipecat. Wah, kalau ini mudah. Sudah dipecat mau apa lagi? Ya, Anda boleh resign dengan tanpa minta izin siapapun. Dan yang keempat, Anda resign karena naluri bertumbuh. Saya jelaskan satu persatu, ya. Mbak Sua, sudah berapa menit video kita ini? 10 menit. Masih lama, ya. Masih punya waktu. Pindah lokasi tempat tinggal. Itu suatu alasan yang sangat logis Anda untuk resign, karena kepindahan itu pasti harus menjadi pertimbangan-pertimbangan krusial. Terutama kasus pindahan tempat tinggal itu kalau Anda adalah pasangan dari seseorang yang mengalami promosi jabatan tinggi atau jabatan-jabatan yang sepadan. Sebab ada juga suami pindah kerja, istri tetap tinggal di tempat yang lama karena sebuah alasan-alasan yang sama-sama saling support. Ada sampean gaji sampean, aku gajiku, kita tetap menghayati hidup ini bersama-sama dan menumpuk gaji kita sebagai sebuah kekuatan bersama. Ada semacam itu. Itu artinya kekuatan Anda seimbang. Ya, tapi kalau kekuatan Anda salah satu itu jaraknya, range-nya sangat jauh, misalnya Anda bekerja, suami atau istri bekerja, lebih karena ketimbang menganggur di rumah, sementara pasangannya itu sudah sangat mapan, terus kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh sang pasangan ini hanya bersifat komplimen, itu bukan alasan Anda untuk ngotot bertahan, sementara suami atau istri pindah demi sebuah jenjang karir yang lebih besar, ya. Jadi pindah lokasi biasanya karena prinsip-prinsip itu. Juga prioritas keluarga. Ini sangat saya rekomendasikan kalau alasannya adalah prioritas keluarga, karena seluruh perusahaan itu, ya, seluruh perusahaan, seluruh gaji Anda, bahkan seluruh perusahaan itu tidak sepenting keluarga Anda. Tidak sepenting anak-anak Anda, tidak sepenting Anda punya waktu bagi pertumbuhan-pertumbuhan si kecil. Tidak sepenting ketika Anda menemani suami atau istri Anda makan malam, makan pagi setiap hari. Karena itu luhur sekali. Kalau Anda mendedikasikan gaji Anda, berapapun gaji Anda, saya menganggap gaji Anda tidak sepenting keluarga Anda. Butuh keyakinan memang untuk menghayati nilai-nilai ini. Terus Anda resign karena dipecat, ya sudah, nggak usah pakai alasan macam-macam, namanya juga dipecat. Yang paling utama sebetulnya Anda resign ini karena alasan yang keempat ini. Ini sangat saya perbolehkan, yakni naluri bertumbuh. Manusia itu tidak bisa dibonsai, tidak bisa dibayar kecil, tidak bisa berhadapan dengan atasan yang buruk mutunya, tidak bisa berhadapan dengan sistem yang kacau balau, tidak bisa berhadapan dengan bawahan, tim working yang tidak memenuhi kualifikasi. Manusia tidak bisa secara kodrati berhadapan dengan itu kecuali untuk medan latihan. Tapi fitrahnya manusia harus mendapat support dari seluruh lini hidup itu, dari atasan, bawahan, sistem, manajemen, gaji, jenis pekerjaan, passion, dan kecintaan kita kepada profesi yang kita minati. Nah, kalau demikian alasan Anda untuk bertumbuh, ya, itu sebuah keniscayaan Anda harus resign. Tapi hati-hati,
seluruh alasan-alasan untuk bertumbuh ini bisa diatasnamakan alasan pertumbuhan, tapi sebetulnya diam-diam hanya karena Anda sedang tidak puas dengan gaji kecil, tidak puas dengan atasan, tidak puas dengan lingkungan kerja, dan seterusnya yang sudah saya omongkan di depan tadi itu tidak boleh mengganggu. Sebetulnya alasan pertumbuhan itu sangat bersih dan murni wataknya. Misalnya begini, Anda sebetulnya di dalam perusahaan sedang baik-baik saja. Atasan Anda baik sekali. Bawahan Anda sangat mencintai Anda. Gaji Anda walaupun tidak besar-besar amat, cukup. Terus perusahaan Anda sangat menghargai Anda, tentu sesuai dengan kekuatannya. Jadi Anda sedang baik-baik saja sebetulnya di perusahaan itu. Hanya Anda mengerti sebaik-baik perusahaan itu kepada Anda, sebaik-baik atasan dan bawahan itu kepada Anda, ia tidak cukup dan ia tidak layak dibebani untuk mengakomodasi naluri pertumbuhan Anda. Ini memang logis, karena manusia itu besar sekali. Manusia itu kemungkinannya luas sekali. Maka tidak ada sesuatu yang mencegah Anda. Bahkan perusahaan paling baik sekalipun itu tidak berhak mencegah Anda. Maka kalau alasannya adalah ini, Anda ingin membangun bisnis, Anda ingin menegakkan bendera sendiri, atau Anda memang ingin pindah ke pekerjaan yang pekerjaan itu lebih bersifat Anda banget, ya. Itu adalah syarat terbaik Anda resign. Terus waktu resign, ada dua waktu resign itu. Satu, waktu yang bersifat radikal. Kedua, waktu yang bersifat moderat. Saya jelaskan, waktu yang bersifat moderat itu aku ingin resign esok hari, aku pamit. Radikal. Tidak mengapa, asal Anda sudah menghitung untung ruginya, kaget dan tidak kagetnya, tidak hanya keluarga Anda, diri Anda sendiri, juga perusahaan Anda, ya. Radikalisme itu betapapun namanya juga radikal, ia shocking gitu ya, ia penuh kejutan, penuh kontraksi dan penuh gegar. Kalau itu menimbulkan bahaya-bahaya yang kurang perlu, ya, Anda bisa menempuh cara kedua, moderat. Moderat itu Anda persiapkan pelan-pelan. Waktunya dari 1 tahun sampai 3 tahun. Ini pun waktu moderat, ya. Waktu yang lebih longgar 1 sampai 5 tahun. Berisi apa waktu 1 sampai 5 tahun itu? Kalau di dalam skala moderat, sambil terus bekerja, tulus membantu perusahaan, karena betapapun perusahaan itu adalah perusahaan yang sangat berjasa kepada Anda. Perusahaan paling jelek sekalipun kalau Anda bekerja di dalamnya, itu adalah perusahaan-perusahaan sangat berjasa bagi Anda. Tidak ada alasan bagi Anda, bagi kita, untuk berterima kasih kepada perusahaan itu apapun bentuknya. Apa alasannya? Sangat jelas dan tegas. Itu jalan berkah hidup kita. Bahkan atasan Anda paling menjengkelkan pun, lewat beliaulah keberkahan hidup kita dilewatkan oleh Tuhan, ya. Nah, cara moderat ini enak, perusahaan tidak kaget dan Anda terus bisa berkontribusi. Halo Mas Reza, itu security di kampung kami. Saya ini orang yang terkenal ramah, sehingga ya begini ini, ya. Mana tadi? Sampai apa Pak Is tadi? Hilang ini catatanku ini. Moderat, ya. Saking ramahnya, orang ramah itu ya punya kelemahan ya begini, lali begini ini. Jadi Anda bisa tetap membantu perusahaan, menyiapkan teamwork yang bagus sebelum Anda tinggal, tetap memartabatkan perusahaan lewat peran Anda. Sementara di luar jam-jam kantor Anda sudah memiliki sebuah ruang konsentrasi dan atensi untuk membesarkan rencana Anda sendiri, ya. 3 tahun itu angka moderat. Ini dengan asumsi, belum saya teliti apakah Anda bekerja demi Anda berpindah itu pindah perusahaan. Kalau
Hanya untuk pindah perusahaan tidak terlalu seribet ini. Ini dengan asumsi bahwa Anda akan membangun bisnis Anda sendiri. Itu nanti sudah menjadi topik diskusi yang lain. Tapi ini umum saja dulu ya. Dalam 3 tahun ini Anda begitu sampai waktunya Anda pindah, semuanya sudah terpersiapkan dengan enak. Dan itulah yang disebut kusnul khotimah di dalam bahasa agama itu. Pokoknya sebaik-baiknya akhir itu adalah akhir yang baik. Jadi waktu resign itu tidak definitif kapan, tapi ada 2 jenis, ada 2 klaster, yakni radikal, moderat. Terus terakhir, poin terakhir, apapun jenis alasan Anda resign itu, baik moderat maupun apa tadi? Radikal itu harus punya 2 alasan ini. Ya, Anda harus meninggalkan jejak yang baik. Jadi Anda mau radikal, jam ini aku mundur pun, itu kalau Anda punya alasan mundur radikal itu karena sudah yakin Anda meninggalkan jejak, track record, prestasi yang baik, sekaget-kagetnya perusahaan, sekecewa-kecewanya atasan, semenangis-menangisnya bawahan, ia tetap Anda tinggalkan, sudah Anda tinggalkan warisan, ya, legacy, sistem, tata nilai yang Anda akan dikenang. Soal caranya mau radikal, mau moderat, itu hanya cara. Ya. Mau Anda moderat maupun radikal, itu yang kedua, ya, itu harus berwatak apa ya? Ini angel bahasa nih, karena ini sudah agak sufisme, ya. Bahkan ketika Anda disakiti sekalipun oleh perusahaan, ya, Anda disakiti itu boleh secara radikal mundur, juga boleh tetap moderat, mundur pelan-pelan, walaupun sambil menahan kepedihan. Bahkan ketika Anda dikecewakan pun, tinggalkanlah sebuah kesan-kesan, bukan hanya kesan, sebuah tata nilai yang orang tidak bisa membantahnya kalau Anda adalah pribadi yang sangat berharga itu. Soal bahwa Anda dikecewakan itu urusan mereka sebetulnya, bukan urusan Anda. Nah, saudaraku, yang terakhir ini memang agak berat, tetapi kalau Anda sanggup mengatasinya, menjalaninya, dikecewakan kok tetap bersikap mulia, itu ganjarannya nanti di tempat yang baru, di usaha yang baru, di pilihan-pilihan profesi yang baru itu, baru akan Anda ketahui betapa balasannya akan sangat mengejutkan. Begitu ya. Terima kasih kepada putriku Suha Aisyah yang sudah menemani bapaknya dalam setiap kerepotan, dari desain kaos, dari membuat tayangan ini, bahkan juga memberi asupan-asupan ide. Anda kalau punya bahan diskusi, punya pertanyaan, punya ide agar saya ngomong ini, silahkan nanti dicantumkan di kolom komentar saluran ini. Inilah sesi akhir dari Bengkel Pikiran Prigi-S, agar kita tidak salah mikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.